nggak sih nanya sama suami gitu, "Mas, kenapa sih kok saya diginiin?" Dan dia jawabnya apa gitu? Saya rasa memang dalam hal rumah tangga kan harus ada komunikasi yang bagus gitu ya. Tapi suami saya itu nggak bisa diajak komunikasi. Dia merasa bahwa dia nggak boleh kalah dengan saya. Pokoknya dalam kita bicara sama orang lain gitu ya, mungkin saya lebih ngerti, saya akan terangkan, dia tidak mau. Dia harus jadi number one Nah, gitu. waktu Mbak Minel mau menikah sama dia apa nggak ada? Pemirsa, seorang istri yang sering sekali dianiaya dan dipukuli oleh suaminya sedang curhat pada sahabatnya. Aduh, saya nggak ngerti kenapa ya suami saya setiap hari selalu saja memukuli saya. Begitu katanya. Sang sahabat tentu saja bertanya, apa suami kamu itu tukang judi atau dia itu tukang mabuk? Sang istri menjawab lagi, sebetulnya sih nggak juga. Saya justru nggak mengerti kenapa semenjak saya menikah dengan dia, saya nggak boleh keluar rumah, saya nggak boleh kemana-mana. Dan kalau saya melawan, pasti saya kena tampar, saya kena pukul. Lalu sang sahabat menjawab dengan gemasnya, kamu nggak bisa gitu dong. Sebagai perempuan, kamu juga punya hak. Kamu harus berani melawan, kamu harus tegas. Kalau perlu, kamu harus unjuk gigi. Lalu sang istri menjawab lagi dengan sedih. Ya, saya juga selama ini sudah unjuk gigi. Ini buktinya. Gigi saya tinggal 2, gitu kata sang istri. Pemirsa, dari lantai 6 Hotel Indonesia, Jakarta, kembali saya, PG Melati Sukma akan menemani Anda menikmati sejuknya angin malam. Pemirsa, minimnya respon masyarakat terhadap para istri yang sering dianiaya oleh suaminya membuat banyak sekali istri lebih memilih memendam persoalannya daripada mengangkatnya ke permukaan. Nah, topik kita malam ini adalah penganiayaan terhadap istri. Saya sudah punya 2 orang tamu. Yang Siapakah itu? pertama Ibu Nur Syahbani Kaca Sungkana. Selamat malam Selamat Ibu. malam Terima Mbak kasih loh Peggy. Bu udah menyempatkan diri datang ke sini. Oh, iya. Dan yang satu lagi, aduh, saya yakin pemirsa belum lupa nih. Penyanyi yang Siapa? cantik yang walaupun belakangan ini Oh, sudah jarang muncul, Mbak Minel. Mana tepuk Minel. tangannya Aduh, untuk Mbak apa kabar? Minel? Iya. Terima kasih banyak, Mbak Minel juga udah datang. Kita Kita juga langsung terima ngobrol kasih. aja ya Oke. kepada berkaitan dengan topik kita malam ini. Mungkin akan lebih menarik ya Bu ya kalau Mbak Minel lebih dulu menceritakan tentang Apa itu? pengalamannya yang aduh, mudah-mudahan sih nggak Hmm. keberatan menceritakannya ya Mbak ya. Oke, perkawinan yang kemarin. Iya. Iya, hampir 1 tahun saya menikah, Mhm. tapi saya mendapat perlakuan yang nggak bagus dari suami saya. Mbak Minas itu menikahnya tahun berapa? Tahun 98, 98, kalau hanya 1 tahun berarti sampai tahun 99, 99 ya? iya. Itu perlakuan tidak baik yang didapatkan tuh yang seperti apa, Mbak? Seminggu sudah perkawinan, dia sudah mulai potong rambut saya pakai pisau, udah mukulin saya, diinjek-injek dan sebagainya. Dia mulai gantung gantung saya pakai tali dan sebagainya seperti itu. Saya yakin pemirsa juga semakin ingin tahu nih, kalau misalkan seorang suami atau seorang laki-laki udah berani sampai menggantung istrinya, itu dasarnya apa, Mbak? Nggak jelas ya. Contohnya kayak gini, dia kan kebetulan suami saya seorang, bukan pengusaha tapi dia seorang dukun ya, paranormal lah Seorang sebutnya dukun. ya. Oh, jadi Saya profesi mantan suami Mbak itu paranormal ya? iya paranormal. Udah Bias mantan. udah Sudah mantan mantan, kebetulan udah Bu. udah mantan. Kalau belum mantan nggak berani di sini. Oh, kalau belum mantan nggak berani berbagi cerita sama kita ya? Pada dasarnya semua wanita ingin menjadi ibu rumah tangga yang baik ya kan, mengabdi pada suami. Jadi banyak yang kalau ada berantem atau gimana dia nggak mau cerita sama orang lain. Kalau suami saya mah ya contohnya saya yang biasanya nyanyi, pegang mic, saya harus disuruh nyiapkan peralatan kayak dupa, bunga dan sebagainya. Saya nggak tahu, ada kesalahan, saya dimarahin. Ada pasien berobat sama dia, nggak berhasil, saya yang dipukulin. Seperti itu Oh, jadi contohnya. mungkin itu gimana tuh Mbak Nur? Apakah hal seperti itu tuh pelampiasan aja dari sang suami atau bisa jadi itu emang ada gangguan jiwa gitu Mbak Nur? Nah, penyebab utama adanya kekerasan dalam rumah tangga, khususnya penganiayaan terhadap istri, Mhm. itu karena ada hubungan yang tidak seimbang ya antara suami dan istri, di Hmm. mana si suami merasa lebih punya kekuasaan dibanding istrinya. Dan
sayangnya gitu, undang-undang perkawinan kita memang menempatkan suami sebagai kepala keluarga dan, pencari nafkah, istri sebagai pengurus rumah tangga. Apa Nah, mungkin itu artinya jadi nggak fair gitu untuk perempuan karena nggak terlindungi gitu, Mbak? Iya. ya enggak, posisi yang ditetapkan oleh hukum itu menyebabkan, kaum istri menjadi ada ketergantungan, apakah itu secara emosional dan, ekonomi, dan status-status sosial, yang lain. Ini yang, penyebab, utamanya. Nah, pencetusnya bisa macam-macam seperti misalnya, harapan yang, tidak terpenuhi akan Mhm. peran, masing-masing. Kayak tadi Mbak Minal cerita suaminya mengharapkan dia bisa itu membantu Mengurusi, heeh. menyiapkan, peran yang akan dijalankan Iya. oleh suaminya gitu, dupa ini, padahal dia nggak bisa, dia seorang Tapi itu penyanyi, kan nggak nggak tahu. cukup kuat ya, mungkin pemirsa juga setuju hal tersebut tidak cukup kuat gitu untuk dijadikan alasan, katanya tadi bukan cuma dipukul dan ditampar sampai digantung loh, Bu. Ada nggak sih, Bu, undang-undang atau peraturan yang bisa menyelamatkan istri yang teraniaya seperti itu? Sebetulnya, kitab undang-undang Hmm. hukum pidana kita menyediakan satu pasal saja, yaitu pasal 356, yang mengatakan bahwa, jika penganiayaan itu dilakukan terhadap istri, ayah, ibu, dan anak, itu, dia akan mendapatkan pemberatan hukuman sepertiga dari hukuman, pokok yang biasa. Jadi maksudnya kalau penganiayaan itu terhadap orang lain 12 tahun Mhm. ancamannya, kalau itu dilakukan terhadap istri, itu bisa 16 tahun Oh gitu. gitu. Nah, ini sebetulnya menunjukkan bahwa, hukum kita ingin memperlihatkan bahwa kejahatan terhadap istri atau Iya, kekerasan anggota terhadap itu keluarga. derajatnya, sangat tinggi ya, tingkat kejahatannya itu. Jadi pasalnya 356 itu, Bu, ya? Ya, 356 KUHP. Mbak Mina, pernah nggak sih nanya sama suami gitu, "Mas, kenapa sih kok saya diginiin?" Dan dia jawabnya apa gitu? Saya rasa memang dalam hal rumah tangga kan harus ada komunikasi yang bagus gitu ya. Tapi suami saya itu nggak bisa diajak komunikasi. Dia merasa bahwa dia nggak boleh kalah dengan saya. Pokoknya dalam kita bicara sama orang lain gitu ya, mungkin saya lebih ngerti, saya akan terangkan, dia tidak mau. Dia harus jadi number one Nah, gitu. waktu Mbak Minel mau menikah sama dia apa nggak ada pendekatan dulu gitu ya mungkin, Bu, ya? Kenal hanya 1 minggu. 1 minggu memutuskan untuk Heeh. menikah? Iya, Waduh, itu gimana tuh, Bu? Berani sekali, Bu, ya? terlalu Kurang cepat. investigasi. Kurang Mungkin investigasi. ada rasa takut juga. Saya rasa waktu itu suami saya punya ilmu gitu ya, Ibu, ya. Soalnya dia bisa sekali sembur gitu aja kita keluar darah. Terus kemudian Mbak dia Mina pernah ngalamin? Jadi iya, maksudnya temen saya disembur, tiba-tiba langsung iya keluar gitu. darah? Terus dia gitu aja ayam bisa mati. Terus saya dikasih ular juga gitu. Dia punya ular, punya kalajengking yang besar-besar segini, Wah, kaki berarti 1.000. Bu, kalau malam ini Mbak Minel sudah berada di antara kita, artinya itu perlu waktu yang sangat lama untuk menumbuhkan keberanian dan kita harus salut sama Mbak Minel ya, Bu, ya. Iya, saya kira ini pengalaman berharga dan keberanian untuk sharing pada kita itu luar biasa. Ibu, kenapa sih kalau masalah seperti ini ya, masalah penganiayaan terhadap istri itu kok sangat jarang mendapat respon dari masyarakat? Apa terpengaruh oleh pasal-pasal yang tadi itu menempatkan suami lebih dari istri? Nah, pertama, hampir seluruh masyarakat kita menganggap bahwa, urusan suami istri itu urusan rumah tangga. Mhm. Privat gitu ya, nggak Iya. boleh dicampuri oleh orang lain. Apalagi itu pembentukannya itu lewat, ajaran-ajaran Iya, agama iya. ya, sehingga itu sakral. Oke. Nah, itulah, kemudian, menyebabkan kita, itu urusan rumah tangga orang Nggak lain boleh ikut tuh, nggak campur boleh gitu. ikut, gitu. Iya, saya yakin pemirsa juga masih ingin tahu lebih banyak lagi. Saya sendiri juga begitu, Bu. Tapi sekarang ini saya punya tamu. Tamu ini adalah seorang penyanyi cantik dan sampai hari ini masih sangat-sangat akur sama suaminya, itu yang kita tahu. Jadi kita akan segera menyimak ke lagu dari Camelia Malik. Terima kasih. Yeay! Mbak Mia, aduh, tengah malam Selamat goyangannya masih malam dahsyat ya. sekali, Peggy. Mbak Mia gimana nih? Mas sama Mas Hari sampai hari ini masih terus rukun. Itu rahasianya apa tuh, Mbak? Kalau rahasia nggak ada, tapi saya mohon doa dari semua deh
Yang bahagia itu jangan takabur. Iya. Yang belum bahagia juga berusaha terus untuk Sabar bahagia. gitu ya Mbak ya. Amin, Ah, amin. Oke, terima kasih Mbak Mia. Nanti nyanyi lagi loh buat kita. Insya Allah. Iya. Makasih. Makasih banyak. Ibu terpesona loh melihat goyangan Mbak Mia. Ibu mau goyang dulu sebentar mungkin? Enggak.